Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu fitrah manusia adalah diberikan rasa suka, diberikan rasa cinta terhadap lawan jenisnya. Laki-laki diberikan rasa suka, rasa cinta terhadap perempuan, begitupun sebaliknya. Nah, manakala laki-laki mencintai seorang perempuan yang maksudnya adalah untuk kemudian naik ke jenjang pernikahan, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini, hal-hal hubungannya perempuan yang disukai tersebut, karena memang ada perempuan-perempuan yang tidak diperkenankan untuk dinikahi. Nah, keterangan ini saya ambil di dalam kitab Fathul Qorib. Di sini disampaikan wal muharramatu bin nasi arba'asyara, bahwa ada 14 perempuan yang statusnya adalah mahram, artinya perempuan yang haram untuk dinikahi. Nah, ke-14 ini, yang pertama sab'un bin nasabi. 7 dari 14 ini hubungan mahram disebabkan karena nasab. Yang pertama yaitu al-ummu wa in alat. Yang pertama adalah ibu dan seterusnya ke atas. Jadi tidak diperkenankan atau perempuan yang haram dinikahi itu adalah yang pertama, bagian dari nasab adalah ibu. Kemudian yang kedua itu adalah wal bintu wa in safalat. Yang kedua, perempuan yang haram dinikahi itu adalah anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga wal ukhtu, yaitu saudara perempuan. Jadi ketika ada perempuan yang masih saudara, artinya baik seayah seibu maupun seayah seibu, maka itu termasuk bagian dari mahram, artinya haram untuk dinikahi. Kemudian yang keempat wal kholatu, yang kelima wal ammah, bibi ataupun paman, ya, bibi paman dari ibu, dari ayah. Nah, itu termasuk bagian dari mahram. Artinya saudara dari ayah kita, saudara dari ibu kita, yang biasa kita panggilnya kan bibi, ya, bibi, mamang, pak de, bude. Nah, itu termasuk bagian dari mahram. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk bagian dari mahram adalah bintul akhi. Bintul akhi artinya putra perempuan dari saudara laki-laki. Kita punya saudara, nah saudara kita itu punya anak, nah anak tersebut termasuk mahram, ya. Jadi saudara kita punya anak perempuan, nah anak perempuan itu termasuk bagian dari mahram, artinya haram untuk kita nikahi. Keponakan gitu. Keponakan, ya, alo gitu, keponakan alo. Nah, kemudian yang selanjutnya yang termasuk bagian dari mahram itu bintul ukhti, anak dari saudara perempuan, keponakan dari saudara perempuan kita. Nah, itu ketujuh tersebut merupakan mahram yang disebabkan karena nasab. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, ya, yang kedua wa ithnatani birradha al ummul murdi'ah wal ukhtu minar radha, yang disebabkan karena persusuan. Yang disebabkan karena persusuan ini ada dua. Yang pertama ibu yang menyusui, kemudian yang kedua itu adalah wal ukhtu minar radha, saudara perempuan sepersusuan. Nah, itu kedua dari jalur rodok, artinya dari jalur persusuan.
yang termasuk bagian dari mahram. Tapi juga dari persusuan ini atau rodo ini, ya, dari jalur rodo ini, nah di sini disampaikan fasab'u al-muharramatu bin nasabi tahrumu bir rodo aidon kama sayati at-tasrih bihi fil kalamil matni. Nah, yang 7 yang jalur nasab itu kemudian juga berlaku karena jalur rodo, artinya jalur persusuan. Itu yang bagian kedua, disebabkan karena persusuan. Kemudian yang ketiga ada 4 yang disebabkan musaharoh, itu yang disebabkan karena ikatan pernikahan. Nah, keempat ini, mahram 4 ini yang disebabkan karena pernikahan. Yang pertama adalah ummuz zaujati, yaitu ibu dari istri. Nah, kita punya istrinya, ibunya istri kita itu bagian dari mahram, atau mudahnya kita sebut dengan mertua. Kemudian yang kedua yang disebabkan karena ikatan pernikahan, yaitu warrobibah, anak tiri, ya, anak tiri. Nah, anak tiri ini juga termasuk bagian dari mahram, ya, mahram. Dengan catatan idza dakhala bil ummi, telah dukhul, ya, dukhul dengan ibunya anak tiri itu. Kalau qabla dukhul, ya itu belum termasuk, tapi ba'da dukhul artinya dukhul dengan ibunya, maka termasuk bagian dari mahram karena ikatan pernikahan. Kemudian yang ketiga, mahram yang disebabkan karena pernikahan, yaitu wa zaujatul abi, istrinya ibu atau ibu tiri lah, itu gampangannya ibu tiri. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa zaujatul ibni, yaitu istri dari anak, ya, menantu. Nah, menantu ini termasuk bagian dari mahram. Nah, itu sudah berapa jumlahnya? Tadi karena nasab 7, kemudian karena rodo 2, berarti 9. Nah, kemudian karena musaharoh, karena ikatan pernikahan ada 4, berarti sudah 13. Nah, satu lagi yang termasuk bagian dari mahram, wa wahidatun min jihatil jam'i. Nah, satu ini dari jihad al-jam'i, artinya mengumpulkan, poligami, ya, poligami, mengumpulkan. Wahya ukhtuz zaujati wala yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalitiha. Jadi yang terakhir ini yang termasuk bagian dari mahram itu adalah perempuan yang tidak diperkenankan untuk di poligami, seperti saudara istri kita, ya. Kita punya istri kita punya saudara. Nah, saudara dari istri kita itu termasuk bagian dari mahram, ya, mahram yang disebabkan karena min jihadil jam'i, Nah, artinya bahwa saudara istri kita, ya, ketika kita menikah dengan saudaranya, maka dengan saudaranya istri kita itu bagian dari mahram, istri yang tidak diperkenankan untuk menikah. Nah, kecuali kalau pernikahan kita dengan saudaranya itu telah rusak, maka hubungan mahram itu hilang. Hubungan mahram hilang karena pernikahan itu telah rusak. Rusaknya baik karena terjadinya perceraian, artinya cerai hidup, ataupun
karena terjadi kematian. Sehingga sering kali kita mendengar istilah ada turun ranjang, naik ranjang. Maksudnya ketika awal misalkan menikah dengan kakaknya, kemudian kakaknya yang perempuan ini punya adik perempuan. Nah, kakaknya ini meninggal. Ya, setelah meninggal kemudian menikah lagi dengan adiknya, adik istri kita. Nah, itu seperti itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Karena ikatan mahramnya itu selama terjadi ikatan pernikahan dengan saudaranya. Karena di sini disampaikan min jihatil jam'i. Itu. Karena sebab mengumpulkan di sini maksudnya adalah poligami. Nah, ke-14 ini adalah perempuan yang haram untuk dinikahi. Secinta apapun kita, sesenang apapun kita, ya maka tetap secara syar'i perempuan yang 14 ini tidak diperkenankan untuk dinikahi, tidak diperkenankan untuk dijadikan istri oleh mahramnya. Nah, jadi ya carilah di luar sana, masih banyak yang statusnya bukan mahram ya, dari ke-14 yang tadi saya sampaikan itu. Sehingga pada akhirnya ketika sejak awal sudah tahu bahwa yang 14 ini adalah perempuan yang statusnya mahram, artinya tidak diperkenankan untuk dinikahi, sehingga tidak terjadi terlanjur sayang, terlanjur cinta secara syahwat. Karena sejak awal sudah tahu bahwa 14 perempuan ini adalah perempuan yang tidak diperkenankan untuk dinikahi. Nah, di samping itu juga di dalam mazhab Syafi'i, mahram ini ketika kita bersenggolan kulit dengan mahram, maka wudunya ini tidak batal. Termasuk tadi yang terakhir itu kita senggolan kulit dengan saudara istri kita. Nah, itu tidak batal. Tapi ketika kita senggolan kulit dengan istri kita itu batal, karena istri kita itu jelas adalah bukan mahram. Artinya mahram itu kan perempuan yang tidak boleh dinikahi. Kalau istri kita kan jelas perempuan yang boleh dinikahi, maka bukan bagian dari mahram. Istri kita itu termasuknya istri yang halal, artinya boleh untuk dinikahi. Sehingga ketika kita punya wudu kemudian senggolan kulit, di dalam mazhab Syafi'i itu jelas batal wudunya. Tapi ketika senggolan kulitnya dengan mahram, maka itu tidak batal wudunya. Kali lagi yang 14 ini ketika kita punya wudu menurut mazhab Syafi'i, maka senggolan kulit dengan mahram ini, dengan mahram ini, maka wudunya tidak batal. Nah, termasuk 14 perempuan ini adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.